Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengajakkan kepada seluruh saudara-saudara dimanapun berada, mari kita saling mengingatkan di antara kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan olehnya. Kemudian daripada itu, pada kesempatan ini kami akan mencoba sedikit menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Kapuas Hulu yang terletak di Jongkong. Adapun maksud kami untuk menyampaikan sejarah ini tentunya agar saudara-saudara dimanapun berada bisa mengetahui. Setelah mengetahui, tentunya mudah-mudahan timbullah rasa sayang. Kemudian dari rasa sayang itu harapan kami adalah rasa cinta. Sehingga di antara kita semuanya memiliki rasa sayang, rasa cinta, terutama berkaitan dengan rasa kependidikan agama Islam yang ada di tempat kami, terutama Jongkong dan pada umumnya adalah di Kapuas Hulu dan Kalimantan Barat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sejarah berdirinya Mandua Kapuas Hulu yang terletak di Jongkong ini sesungguhnya tidaklah terlepas dari hal-hal yang lain. Terutama di kala itu adalah adanya rasa ketertinggalan, adanya rasa haus akan dunia pendidikan, terutama pendidikan agama. Dan ini sejarah panjang ke belakang, yang mana kita ketahui lama kita dijajah oleh negara-negara kolonial. Ketika itu sangat terasa ketertinggalan kita dalam dunia pendidikan. Singkat cerita, alhamdulillah tokoh-tokoh masyarakat Jongkong ketika itu mereka sudah jauh maju berpikir untuk bagaimana mengejar ketertinggalan daripada anak-anaknya dalam dunia pendidikan. Maka ketika itu tercatatlah, misalnya pada tahun 1939, masyarakat Jongkong ini pernah mendatangkan lebay Mustafa dari Banjar. Tahun 1341 Hijriah, masyarakat Jongkong pernah mendatangkan Muhammad Arsad dari Banjar. Luar biasa. Di tahun 1342 Hijriah, pernah mendatangkan Haji Abdul Malik dari Kiswi. Kemudian di tahun 1335 Hijriah, pernah mendatangkan Syekh Abdul Rahman dari Madinah. Kemudian di tahun 1346 Hijriah pernah mendatangkan Haji Abdul Hamid dari Palembang. Lain cerita lagi tokoh-tokoh yang berasal dari lokal, artinya lokal Kalimantan Barat. Sebagaimana pernah mendatangkan Lebay Hamid dari Sekadau dan lain-lainnya. Nah, ini menandakan bahwa betapa majunya pikiran para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jongkong ketika itu, sehingga mereka berkorban tenaga, berkorban material untuk mendatangkan mengorbankan materi untuk mendatangkan para orang-orang yang dianggap berilmu untuk mengajarkan ilmunya di tanah Jongkong. Ini luar biasa. Padahal itu terjadi pada tahun-tahun awalnya kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, kemudian Ustadz Haji Abdul Hamid yang dari Palembang tadi yang saya sampaikan di atas, pada tahun 1934 itu pernah mengusulkan kepada beberapa tokoh masyarakat yang ada di Jongkong, yaitu
beliau mengusulkan kepada Haji Marzuki, Haji Abu Bakar, dan Haji Ja'far. Ketika itu Ustadz Haji Abdul Hamid mengatakan bahwa masyarakat Jongkong ini harus ada putra-putrinya yang benar-benar menuntut ilmu keluar. Supaya nanti masyarakat Jongkong ini memiliki putra-putrinya yang betul-betul berilmu. Karena kalau hanya sekedar mengundang mendatangkan orang-orang dari luar yang sifatnya sementara, beliau khawatir bahwa ilmunya ini akan susah dan sulit berkembang kalau tidak dimulai daripada putra-putri asal daerah itu sendiri. Nah, maka ketika itu ketiga tokoh, yakni Haji Marzuki, Haji Abu Bakar, dan Haji Ja'far, pada akhirnya menyetujui dari apa yang diusulkan oleh Haji Abdul Hamid tersebut. Singkat cerita, makanya pada akhir di tahun 1938 diberangkatkanlah putra-putri terbaik Jongkong ketika itu, yakni Sayuti, Abdul Kahar, dan Muhammad Yasin. Yang pada masa tuanya Muhammad Yasin ini lebih dikenal dengan Ustadz Yasin. Nah, bertiga inilah di tahun 1938 ini diberangkatkan dari Jongkong untuk menuntut ilmu ke Johor, Malaysia. Itu tujuan pertama, luar biasa. Jadi di tahun itu saja tokoh-tokoh masyarakat Jongkong sudah berkeinginan membulatkan tekad untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya, bahkan ke Johor. Nah, namun ketika tiga orang anak ini, yaitu Sayuti, Abdul Kahar, dan Muhammad Yasin ini datang ke Pontianak, yang tujuannya untuk melanjutkan ke Johor, ketika di Pontianak itu ketemu dengan Haji Saleh. Ini Haji Saleh besannya si Haji Ja'far. Lalu kata Haji Saleh, melihat tiga putra ini yang masih usia baru berangkat remaja, ingin ke Johor, Haji Saleh memberikan saran ketika itu. Bagaimana sebaiknya tidak usah pergi ke Johor, tetapi menuntut saja ilmu cukup di Pontianak ini, karena kebetulan di Pontianak ketika itu baru berdirinya Raudatul Islamiyah. Kalau sekarang berubah namanya menjadi Sekolah Bawari. Kalau di Pontianak itu insya Allah berada di Jalan Merdeka Timur. Nah, singkat cerita, ketiga anak ini lalu artinya tidak jadi berangkat ke Johor, lalu ketiga anak ini mengenyamlah pendidikannya di Pontianak, yakni di Raudatul Islamiyah. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya, si Pengawa Karim ini adalah salah satu tokoh atau orang-orang yang dianggap sudah berilmu ketika itu, memiliki ilmu pengetahuan di Jongkong ini, mengusulkan lagi, karena melihat perkembangan ketiga anak tadi yang di Pontianak ini kelihatannya menurut berita punya kemajuan menuntut ilmu di Pontianak, lalu mengusulkan kepada Haji Abu Bakar supaya coba ditambah lagi anak kita dikirim ke Pontianak untuk sekolah. Nah, singkat cerita, maka ketika itu dikirimlah Ahmad. Untuk melanjutkan pendidikan ke Pontianak. Padahal pada masa itu sudah memasuki semester akhir. Semester akhir mau kenaikan kelas. Baru si Ahmad ini ngusul. Si Ahmad ini yang kemudian terkenal dengan namanya Ustadz Haji Ahmad. Nah, sehingga pada akhirnya putra anak-anak dari Jongkong ini yang bersekolah ke Pontianak ketika itu 4 orang.
karena udah ditambah si Ahmad yang terakhir menyusul tadi. Nah, kemudian di tahun 1943, yakni ketika tokoh di Jongkong ini, yakni Haji Marzuki, Haji Jafar, dan Haji Abu Bakar, berpikir, bagaimana kalau anak-anak kita yang dikirim di Pontianak ini nanti tamat dan pulang ke kampung, lalu mereka ini mau diapain? Nah, maka singkat cerita ketika itu, mereka lalu bersepakat, bagaimana kalau kita ini ajak masyarakat yang lain mendirikan sebuah gedung, mendirikan sebuah madrasah, dengan harapan apabila anak-anaknya nanti begitu selesai pendidikannya di Pontianak, pulang ke Jongkong, artinya mereka sudah punya tempat untuk mengembangkan ilmunya. Maka dibangunlah ketika itu madrasah atau bangunan gedung madrasah. Nah, pada pertemuan itu jugalah mereka lalu sepakat dengan berdirinya, dengan adanya keinginan untuk mendirikan madrasah, tentu harus ada yayasan untuk menaungi itu. Maka secara spontan berdiri pula lah pada waktu itu yayasan dengan nama Yayasan Kemajuan Islam Jongkong, yang pada akhirnya berubah nama menjadi Yayasan Al-Huda sampai hari ini. Nah, maka singkat cerita, pada tahun 1946, anak-anak tadi tamat selesai pendidikannya di Jongkong, di Pontianak, kemudian kembali ke Jongkong. Yang kembalinya ke Jongkong, yang madrasahnya telah disiapkan oleh pada orang tuanya, oleh para tokoh-tokoh di Jongkong, sehingga pada tahun itu juga, tahun 1946 itu juga, perjalanan dunia pendidikan walaupun pada waktu itu sifatnya masih sangat sederhana, sudah langsung jalan. Dan yang memotori daripada pendidikan di madrasah itu adalah si Ahmad itu sendiri. Yang mana yang pada akhirnya dikenal dengan Ustadz Haji Ahmad. Lalu kemana yang lain? Karena pada waktu itu si Yasin, yang pada akhirnya dikenal dengan nama Ustadz Haji Yasin itu ketika pulang ke Jongkong ini diminta oleh masyarakat Selimbau. Jadi masyarakat Selimbau juga punya keinginan yang sama untuk memajukan pendidikan. Mereka minta supaya di antara 4 orang ini, terutama antara si Ahmad dan si Yasin ini, harus ada salah satu yang ke Selimbau. Nah, musyawarahlah ketika itu masyarakat, maka kesimpulannya dikirimlah si Yasin ini ke Selimbau, yang pada akhirnya masa hidup si Yasin ini sampai beliau meninggal itu berada di Selimbau. Jadi semenjak itu adalah permintaan dari masyarakat Selimbau, sehingga beliau tidak di Jongkong. Nah, sementara temannya yang lain, yang 2 orang lain, itu adalah pulang ke kampungnya. Nah, mengembangkan juga pendidikan-pendidikan yang ada di kampungnya, namun tidaklah berkembang seperti pendidikan yang ada di Jongkong. Jadi singkat cerita, pendidikan madrasah pertama dilaksanakan di Jongkong itu pada tahun 1947, yang dikelola sekaligus sebagai pengajar adalah si Ahmad. Dengan kurikulum mengikuti daripada kurikulum Raudatul Islamiyah yang ada di Pontianak, dengan bahasa pengantar ketika itu adalah bahasa Arab. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya di tahun 1961, di Jongkong ini diberikan kepercayaan untuk mengelola pendidikan guru agama pertama atau PGAP. Itu tahun 1961. Kenapa ini terjadi? Karena saat itu pemerintah melihat betapa majunya madrasah tadi, yang cerita kita awal, ternyata hari demi hari, tahun demi hari itu maju. Lalu itulah diberi kepercayaan untuk kita mengelola PGAP pertama. Itu tahun 1961. Nah, kemudian selanjutnya di tahun 1968 PGAP tersebut dialihfungsikan menjadi Madrasah Sanawiyah Al-Huda,
yang mana untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bersekolah dengan nama Madrasah Sanawiyah Al-Huda Jongkong. Kemudian PGAP tadi atau PGA yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu dipindahkan atau siapa yang mau meneruskan diteruskan di PGA Pontianak. Nah, maka ketika itu berdirilah Sanawiyah Swasta Al-Huda Jongkong, itu tahun 1968. Nah, kemudian berkembang selanjutnya yakni pada tahun 1983 berdirilah Madrasah Aliyah Al-Huda Jongkong. Nah, dan penegriannya kemarin pada tanggal 9 Desember 2009 atau 28 Zulhijjah 1430 sampai hari ini. Nah, artinya berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Kapuas Hulu Jongkong ini tidak lepas dari berdirinya Madrasah Sanawiyah Al-Huda, tidak lepas dari munculnya PGAP, tidak lepas dari berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mustaqim. Nah, saya kira inilah singkatnya sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Kapuas Hulu yang berada di Jongkong. Untuk sementara waktu, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita bisa meneruskan lagi, terutama bagaimana program-program daripada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jongkong kemarin, kemana tujuannya dan apa harapannya kepada masa akan datang. Mudah-mudahan ini bisa kita sambung kembali. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.